Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Di sini kita akan belajar mengenai kekongruenan. Kongruen adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan hubungan persamaan bentuk ukuran atau posisi antara dua atau lebih objek geometris. Di sini terdapat definisi 5.1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B mod M, bila dan hanya bila M membagi A dikurang B. Jika M tidak membagi A dikurang B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M, ditulis A tidak kongruen B mod M. Terdapat contoh di sini A kongruen dengan B modulo M. Kita ambil 25 kongruen 1 mod 4. Sebab 25 dikurang 1 itu akan menghasilkan 24. Dan 24 ini terbagi habis oleh mod 4. A tidak kongruen dengan B modulo M. Kita ambil contoh 31 tidak kongruen 5 mod 6. Sebab 31 dikurang 5 itu akan menghasilkan 26. Dan 26 ini tidak habis terbagi oleh mod 6. Di dalam teorema 5.1, A kongruen B mod M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K, sehingga menjadi A kongruen M dikali K ditambah B. Contohnya di sini ada 26 kongruen 4 mod 11 dengan K sama dengan 2, sama artinya dengan 26 kongruen 11 dikali 2 ditambah 4. Di sini 11-nya sebagai M dan K-nya kan tadi 2, jadi kita kalikan dengan 2 ditambah 4. Jika dijumlahkan 11 dikali 2 akan menghasilkan 22 dan 22 ditambah 4 itu akan menghasilkan 26. Definisi 5.2. Jika A kongruen B mod M dengan 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini, 0, 1, 2, 3 sampai dengan mod M disebut himpunan residu terkecil modulo M. Contohnya, walaupun 34 kongruen dengan 9 mod 5, tetapi di sini 9 bukanlah nilai residu terkecil, sebab jika 34 dibagi oleh mod 5 itu akan menghasilkan atau menyisakan nilai residu yaitu 6 dan bukan 9. Teorema 5.3, A kongruen B mod M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Dibuktikan bahwa A kongruen B mod M, maka A kongruen R mod M. Dan B kongruen R mod M dengan R residu terkecil modulo M, dan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari M. A kongruen R mod M, maka A sama dengan M dikali Q ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q. B kongruen R mod M, maka B sama dengan M dikali T ditambah R untuk suatu bilangan bulat T. Jadi A dan B memiliki sisa yang sama bila dibagi M. Di dalam definisi 5.3, himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai dengan Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2 sampai dengan M dikurang 1. Di sini kita ambil contoh himpunan 45, min 9, 12, min 22, dan 24 merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5 karena 45 sama dengan 0 mod 5. Mengapa di sini residunya yaitu 0? Karena 45 dibagi 5 itu tidak ada sisanya atau terbagi habis. Kemudian di sini ada min 9 sama dengan 1 mod 5. Jadi untuk mencari nilai residu ini, kita cari suatu nilai yang mendekati min 9.
Jadi di sini mod 5 dikali dengan 2 yaitu akan menghasilkan 10 dan 10 dikurang 9 itu akan menghasilkan nilai residu 1. Kemudian 12 sama dengan 2 mod 5. Jadi di sini 12 dibagi 5 akan menyisakan nilai residu 2. Kemudian di sini ada min 22 sama dengan 3 mod 5. Jadi kita cari suatu nilai yang mendekati min 22. Jadi mod 5 ini dikalikan berapa untuk mendekati nilai min 22 ini. Nah, di sini terdapat contoh bahwa ada himpunan. Nah, di sini terdapat contoh ada himpunan 45, min 9, 12, min 22, dan 24. Merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Karena 45 sama dengan 0 mod 5. Mengapa di sini residunya Di dalam definisi 5.3, himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai dengan Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2 sampai dengan M dikurang 1. Contohnya di sini ada himpunan 45, min 9, 12, min 22, dan 24 merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Karena 45 sama dengan 0 mod 5. Jadi di sini mengapa residunya 0 itu dicari dari 45 dibagi 5 itu akan terbagi habis, tidak ada sisanya. Jadi nilai residunya yaitu 0. Dan di sini ada min 9 sama dengan 1 mod 5. Jadi untuk mencari nilai residunya, kita cari suatu nilai yang mendekati min 9. Jadi di sini mod 5 dikali dengan 2, yaitu akan menghasilkan 10. Kemudian 10 kita kurangkan dengan 9, akan menyisakan nilai residu yaitu 1. Kemudian di sini ada 12 sama dengan 2 mod 5. Jadi, untuk mencari nilai residu dari 12 ini, kita bagikan 12 dibagi 5 akan menyisakan nilai residu yaitu 2. Kemudian di sini ada min 22 sama dengan 3 mod 5. Jadi kita carikan terlebih dahulu suatu nilai yang mendekati min 22. Jadi mod 5 kita kalikan dengan 5 yang akan menghasilkan 25. Kemudian 25 ini kita kurangkan dengan 22 yang akan menghasilkan nilai residu yaitu 3. Dan terakhir di sini terdapat 24 sama dengan 4 mod 5. Jadi 24 kita bagikan dengan mod 5 yang akan menyisakan nilai residu yaitu 4. Kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat yang memiliki relasi ekuivalensi, yaitu sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka A kongruen A mod M itu disebut dengan sifat refleksi. Jika A kongruen B mod M, maka B kongruen A mod M itu disebut dengan sifat simetris. Dan jika A kongruen C mod M, maka B kongruen C mod M, A kongruen C mod M itu disebut dengan sifat transitif. Maka kita akan membuktikannya. Yang pertama, karena A dikurang A sama dengan 0 sama dengan 0 M, maka A kongruen A mod M. Yang kedua, karena A kongruen B mod M, maka B dikurang A sama dengan K dikali M untuk suatu bilangan bulat K, sehingga A dikurang B sama dengan min K dikali M, yang berarti bahwa B kongruen A mod M. Yang ketiga, A kongruen B mod M berarti A dikurang B sama dengan K dikali M untuk bilangan bulat K.
B kongruen C mod M berarti B dikurang C sama dengan H dikali M untuk bilangan bulat H. Keduanya dijumlahkan sehingga diperoleh A dikurang C sama dengan K ditambah H, kemudian dikalikan M yang berarti bahwa A kongruen C mod M. Nah, di sini terdapat teorema 5.4. Jika A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka A ditambah C kongruen B ditambah D mod M. Kita buktikan A kongruen B mod M berarti A kongruen M dikali S ditambah B untuk suatu bilangan bulat S. C kongruen D mod M berarti C kongruen M dikali T ditambah D untuk suatu bilangan bulat T. Jika ruas-ruas dua persamaan ini dijumlahkan, akan menjadi A ditambah C sama dengan M dikali S ditambah B ditambah M dikali T ditambah D. Kemudian A ditambah C sama dengan M dalam kurung S ditambah T ditambah dalam kurung B ditambah D. Yang terakhir A ditambah C dikurang B ditambah D dan M dalam kurung S ditambah T. Ini berarti A ditambah C kongruen dengan B ditambah D mod M. Di sini terdapat contoh. Yang pertama, tentukan bilangan-bilangan bulat positif M agar kekongruenan berikut ini benar. Jadi di sini kita mencari 27 kongruen 5 mod M. Kita cari M-nya ini nilainya berapa. Dan yang B ini 1331 kongruen 0 mod M, maka kita cari nilai M ini berapa. Penyelesaiannya 27 kongruen 5 mod M itu sama dengan 27 kongruen 5 mod 11. Untuk mencari M ini kita dua